Video ini saya buat jam setengah 11 siang. Saya sempatkan waktu dan siang ini, di hari ini, hari yang sama, itu sekitar jam 2 siang, setengah 2 siang, saya ada janji bertemu dengan Regional General Manager Aston Anyer dan Aston Cilegon, Bapak Dodi Faturrahman bersama tim. Nanti siang, sekitar jam 2 siang, saya akan menemui mereka. Sudah ada janji, kita mau diskusi, ngobrol tentang publikasi. Sekaligus, saya juga sudah janjian mau bikin podcast, ngobrol berdua dengan Pak Dodi Faturrahman, Regional General Manager Aston Anyer dan Aston Cilegon. Ya. Dan sekarang sekitar jam 11 siang, masih ada waktu. Saya ingin bikin video ini dulu karena pekerjaan saya sebelumnya ternyata selesai lebih cepat. Masih ada waktu, ya saya manfaatkan sebelum saya meluncur ke Aston Cilegon, butik hotel. Mantap. Dari judulnya pasti udah tahu bahwa video ini akan membahas perbandingan versi saya ya antara dua film yang menjadi favorit saya di antara sekian banyak film. Saya itu suka banget nonton film dan denger lagu gitu. Dan ada beberapa film yang memang saya tonton berkali-kali. Berkali-kalinya itu bukan hanya 2 kali, 5 kali, 10 kali, tidak. Dua film ini, Great Expectation dan City of Angel, itu sudah saya tonton mungkin ya. Wah, mungkin lebih dari 20 kali. Atau mungkin lebih dari 30 kali. Dua-duanya kurang lebih sama tuh. Great Expectation berkali-kali saya nonton. City of Angel berkali-kali saya nonton. Terakhir kali itu saya nonton kurang dari 1 minggu deh. Dan nontonnya pakai handphone. Saya melihatnya dari LK21. Nonton langsung di bioskop iya, nonton langsung di TV iya, nonton langsung di DVD apa VCD ya. Saya ada tuh punya koleksinya dan nonton di handphone. Jadi nontonnya tuh berkali-kali gitu. Saking saya sukanya. Dan saya pastikan setiap kali saya nonton itu 90% bahkan itu selalu sendiri sepi. Udah tuh, sendiri sepi. Dua-duanya saya nonton. Great Expectation saya nonton selalu, sering kali malahan sendiri sepi. City of Angel juga gitu. Cenderung nontonnya itu sendiri, suasana sepi. Saya nggak tahu nih mau ngomong apa ya. Yang penting sih saya cuma ingin punya konten yang judulnya Great Expectation versus City of Angel, gitu kali ya. Tadinya tuh awalnya saya cuma ingin bikin konten judulnya City of Angel gitu. Saya nggak membahas lah. Kalau membahas kan itu harus jago ya, harus orang yang berkompeten. Nggak. Saya cuma ingin ngomong aja terkait film favorit saya, City of Angel. Tadinya tuh. Terus saya pikir-pikir, ada Great Expectation juga ya. Saya bandingin aja gitu. Sekali lagi, ini adalah perbandingan
dari versi saya. Orang bodoh yang tidak tahu apa-apa sebagai penikmat saja gitu. Bukan pengamat, bukan ahli, ya hanya penonton biasa aja. Rakyat jelata yang suka dua film ini. Paling tidak menurut saya sudah punya judul konten YouTube yang keren. Great Expectation versus City of Angel. Versus atau N ya, saya masih pikirkan deh. Kalau versus kan berarti semacam bersaing gitu kan, tapi kalau N kan setara gitu. Great Expectation and City of Angel. Atau Great Expectation versus City of Angel. Ya lihat nantilah ya. Dari mana dulu ya? Dari poster dulu ya. Kan setiap kali saya bikin monolog ini selalu tidak ada konsep gitu. Jadi saya bicara, saya keluarin, saya lempar apa yang ada di pikiran saya. Dari poster dulu ya. Dari poster. Poster film Great Expectation dan City of Angel. Saya sih lebih suka, ini selera ya, saya sih lebih suka poster filmnya City of Angel. Iya, saya lebih suka, selera ya, ada yang mungkin lebih suka poster filmnya Great Expectation, kalau saya lebih suka poster filmnya City of Angel. Saya suka nuansanya, nuansa warnanya di poster itu. Saya suka visual yang saya lihat, saya suka desainnya, saya suka ada nuansa-nuansa para malaikat yang digambarkan di poster itu. Jadi selera saya itu mengatakan kalau saya lebih suka poster filmnya City of Angel. Great Expectation ya mungkin bagus, tapi kan selera orang beda-beda ya. City of Angel deh posternya. Next, tentang soundtracknya ya. Kalau zaman dulu saya punya nggak ya koleksinya ya, tapi yang saya ingat saya dulu itu denger soundtracknya dari kaset, bukan CD tuh, masih kaset bentuknya. Great Expectation saya suka banget sampai detik ini. Sebagai informasi saja ya, bahwa Great Expectation dan City of Angel ini setahu saya sih dirilisnya tahun 1998. Filmnya dirilis tahun 1998 keduanya. Demikian juga lagu-lagunya, original soundtrack filmnya. Nah sampai detik ini di tahun 2022 saya tuh masih sering banget ngedengerin gitu. Jadi filmnya ditonton, soundtracknya tuh masih didengerin di perjalanan, di pagi hari, sore hari, malam hari, saat siaran. Saya hampir sering memutarkan soundtrack kedua film ini. Great Expectation dulu ya. Great Expectation itu yang paling saya suka, itu lagunya Dan Kenshik, Wishful Thinking. Saya pelajari chord gitarnya, saya nyanyikan lagunya. Pernah nggak ya ngeband bawain? Nggak pernah sih. Tampil ngeband membawakan Dan Kenshik Wishful Thinking, original soundtracknya Great Expectation itu nggak pernah kalau tampil di atas panggung ya, tapi kalau di studio rental itu kayaknya pernah deh. Saya dan teman-teman bawakan tuh. Keren banget, keren. Nuansa 90-an itu keren banget ya. Dan saat itu kan ada MTV, jadi hampir sering diputar tuh di MTV. Video klipnya oke. Dan Kenshik-nya ganteng.
kemarin saya penasaran ngeliat Dan Kensik sekarang tuh kayak apa ya wajahnya. Sudah tua ya beliau ya. Dulu ketika film Great Expectations dirilis itu, ganteng banget nih. Wajahnya itu ganteng, tapi gantengnya itu ganteng cool gitu. Cool, kan ada ganteng yang cool, yang macam-macam kan. Tapi kalau dia itu digambarkan di video itu, Dan Kensik itu cowok yang cool, yang pendiam, yang tahu apa yang dia katakan, bermain gitar. Video klipnya sampai detik ini saya masih kagum dengan video klip Dan Kensik. Sekarang tuh tahun 2022 ya. Kayak baru kemarin. Next beralih ke original soundtracknya dari City of Angel. Ini kayaknya lebih banyak deh. Saya juga coba ingat-ingat ya. Karena ini saya ngomong aja. Yang pasti Goo Goo Dolls Iris itu benar-benar merajai tangga lagu musik internasional saat itu. Sampai sekarang, sampai detik ini, ketika siaran masih memutarkan lagu Goo Goo Dolls Iris. Beberapa pendengar juga tiba-tiba request Goo Goo Dolls Iris, hai. Lalu ketika di studio saya dan teman-teman menyanyikan lagu Goo Goo Dolls Iris, banyak lagu-lagu dari Goo Goo Dolls yang saya suka. Saya punya koleksi kasetnya, hampir banyak deh lagu-lagu Goo Goo Dolls yang saya suka. Tapi kan kita lagi ngomong original soundtracknya City of Angel ya. Goo Goo Dolls itu keren banget. Keren banget. Lagu-lagu era-era tahun 90-an dengan gitar akustik dan aransemen yang sederhana tapi menohok. Tuh. Jadi saya penggemar Goo Goo Dolls. Banyak sekali lagu dari mereka yang saya suka, tapi karena kita bicara tentang original soundtracknya dari City of Angel, ya minumnya habis lagi. Saya ngobrol yang Goo Goo Dolls yang Iris gitu. Udah pasti banyak yang suka tuh Goo Goo Dolls Iris. Terus selain itu, perbedaannya City of Angel, saya tahu ada lagu yang berjudul Angel. Sarah McLachlan ya. Itu juga original soundtrack kan dari City of Angel kan? Iya deh kayaknya. Saya punya koleksi kasetnya juga. Terus Alanis Morissette, Uninvited. Ya, bener nggak ngomongnya? Alanis Morissette, Uninvited. Itu juga original soundtracknya dari City of Angel. Dan sampai sekarang itu masih saya dengar tuh. Lagu-lagu original soundtracknya Great Expectations dan original soundtracknya City of Angel itu sangat mudah diterima dan masuk di lagu untuk radio gitu, karena tidak terlalu keras, tidak metal, jadi diputar ketika saya siaran pagi masih masuk, diputar ketika saya siaran sore masih masuk, diputar ketika saya siaran malam masih masuk gitu. Jadi lagunya mudah diterima di dalam beragam suasana. Nah sampai detik ini saya masih putar tuh Alanis Morissette. Alanis Morissette saya mengoleksi album-albumnya. Saya suka dengan lagu-lagu dari Alanis Morissette sejak album pertama. Karena sekarang ada YouTube, jadi saya bisa cari live performance Alanis Morissette ketika menyanyikan Uninvited di mana-mana, dan itu keren banget. Untuk original soundtrack kedua film tadi sama-sama agak berat, agak susah. Sama seperti tadi saya memutuskan poster filmnya. Nah sekarang kan lari ke original soundtracknya nih. Ya kembali lagi saya harus mengatakan original soundtrack dari City of Angel saya lebih suka. Saya lebih suka. Tapi saya juga jatuh cinta sama Dan Kensik. Lagunya tuh keren banget. Kenapa lagunya keren?
karena chord gitarnya juga gampang gitu, jadi enak aja gitu. Lagi sendirian nyanyi original soundtracknya Great Expectation dan Can Sick Wishful Thinking. Walaupun suara saya tidak bagus, tapi saya nyanyi untuk diri saya sendiri. Goo Goo Dolls saya menyanyikan, ada Sarah McLachlan juga, Alanis Morissette dan lain-lain. Kalau nggak salah ada U2 juga deh ya. Di album original soundtrack City of Angel tuh kalau nggak salah ada U2 juga. Lalu banyak sih band-band besar yang mengisi original soundtrack City of Angel. Demikian juga ada banyak musisi kenamaan yang mengisi original soundtrack dari Great Expectation. Sudah hampir 17 menit ya. Ya beginilah kerjaan seorang pengangguran ya, menunggu jam ketemuan dengan Pak Dodi Faturrahman. Nanti hasil podcast saya dengan Pak Dodi selaku Regional General Manager Aston Anyer dan Cilegon juga akan saya upload di YouTube saya. Kemungkinan besar setelah saya rilis video ini. Jadi setelah video ini saya rilis, baru nanti saya merilis video podcast saya dengan Pak Dodi. Oke, poster film sudah, original soundtrack sudah. Sekarang kita masuk ke filmnya, Great Expectation. Filmnya jelas bagus karena saya tonton tadi itu mungkin lebih dari 30 kali, mungkin lebih. Filmnya bagus sekali. Kalau Great Expectation ini lebih kental menggunakan warna hijau ya. Hampir sepanjang film. Hijau, lalu kelabu, temaram gitu, romantis. Ethan Hawke dan Gwyneth Paltrow pemeran utamanya. Lalu ada Robert De Niro ya. Siapa ya? Iya, Robert De Niro. Ya, lalu ada si pemeran si nenek siapa ya? Miss Desmond, aduh lupa. Kalau Ethan Hawke itu menjadi tokoh namanya jadi ketukar-tukar. Finn. Lalu Gwyneth Paltrow itu Estella. Ya. Lalu neneknya lupa saya. Saya dulu pernah punya password. Password apa ya? Itu passwordnya Finn. F-I-N-N. Dulu. Karena saya suka dengan tokoh itu ya. Jadi terus apa sih? Flash disk atau apa gitu lupa ya. Terus saya tulis tuh passwordnya Finn. Tapi yang pasti bukan password Facebook saya, email saya, IG saya, TikTok saya, Twitter saya tidak. Ini zaman dulu. Lupa saya apa ya? Finn. F-I-N-N. Gwyneth Paltrow. Filmnya oke. Jelas oke karena saya tonton berkali-kali. Ceritanya bagus. Khususnya untuk orang-orang yang suka nonton film drama tentang percintaan, lalu pengambilan gambarnya juga artistik. Lalu untuk adegan asmaranya, adegan intimnya, itu kalau menurut saya tidak vulgar sih. Tetap pengambilan gambarnya tetap bagus. Lalu ya adegan intimnya itu tidak vulgar gitu, tapi menarik. Ada seninya di dalamnya. Ceritanya oke. Ya itu menceritakan tentang Finn, anak kecil dari keluarga miskin
lalu dia tertarik dengan Estella, sebayanya dari keluarga kaya. Akhirnya Vin tertarik dengan Estella, tapi di pikiran Vin, Estella membenci dia. Ditambah lagi drama, ada dugaan sang nenek ingin ingin menggagalkan atau si nenek itu ingin memberitahukan sebuah kenyataan bahwa tidak selamanya, wah ini udah mulai ngaco nih ngomongnya nih, tidak selamanya cinta itu bisa bersatu. Dan yang namanya patah hati itu nyata. Seorang manusia yang hatinya hancur itu nyata. Muncrat. Saya mau ngambil minum dulu ya. Padahal nggak ada siapa-siapa yang nonton. Oke. Tidak ada editan di video saya. Karena video saya juga tidak ada yang nonton. Untuk apa saya melakukan sesuatu yang berlebihan jika tidak ada penontonnya? Untuk apa? Nggak boleh juga sih ya. Kan kita harus memberikan yang terbaik ya. Maaf. Ya tapi ini konsep saya. Konsep saya itu bikin video yang tidak berkonsep. Oke. Sampai mana? Ya ampun. Ya itu. Sebuah film yang mengajarkan kehidupan, khususnya dalam urusan asmara. Ya, bagus. Tonton sendiri deh. Kalau saya bilang sebuah film itu bagus, itu pasti bagus. Tonton deh. Great Expectation. Tapi yang tahun 1998 ya, karena kalau nggak salah ada Great Expectation versi baru 2012. Jadi saya lagi nggak ngomongin Great Expectation yang 2012 ya, tapi yang 1998. Ethan Hawke dan Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Happy ending akhir dari filmnya. Untuk yang belum nonton deh. Happy ending. Ya, film-film era 90-an lah ya, seperti itu. Sederhana, tapi buat saya pribadi bermakna. Next, City of Angel. My God. Kalau disuruh milih yang mana? Tadi kan skornya udah 2-0 ya, versi saya. Nggak usah dilebih-lebihkan. Poster film, saya pilih City of Angel. Original soundtrack, saya juga pilih City of Angel. Nah sekarang filmnya nih, apakah Great Expectation atau City of Angel? Tapi kayaknya saya akan memilih City of Angel deh. Kenapa? Karena saya itu suka dengan hal-hal yang berbau malaikat. Padahal saya setan, harusnya takut dengan malaikat, tapi saya jatuh cinta dengan malaikat. Nicolas Cage dan Meg Ryan
Nicolas Cage-nya berperan sebagai seorang malaikat, Meg Ryan-nya berperan sebagai manusia, profesinya dokter bedah. Keren. Nuansanya, visualnya kurang lebih sama seperti Great Expectations, temaram. Kalau Great Expectations menurut saya lebih ke warna hijau, kalau City of Angel lebih ke warna kuning, keemasan, temaram gitu, tidak cerah. Film romantis juga. Menceritakan bahwa ini kan cuma film ya. Kalau film itu kan terserah yang bikin, jadi terserah mereka aja, dan terserah kita juga sebagai penonton mau nonton apa enggak, tidak ada paksaan. Ada film yang seperti itu, ya terserah yang bikin, kita mau nonton atau enggak, ya terserah kita. Nah, yang bikin film City of Angel itu menceritakan bahwa di dunia ini ada banyak malaikat, lalu setiap malaikat ini menyertai setiap orang, menjaga mereka, mengambil nyawa mereka, menenangkan perasaan mereka. Itu kayak gitu tuh. Nah, si Seth ini yang diperankan oleh Nicolas Cage ini kan malaikat gitu. Jadi di awal film itu dia menjadi malaikat pencabut nyawa. Tapi ini film drama ya, film romantis. Tidak ada action di situ. Mencabut nyawanya juga digambarkan itu secara perlahan, lembut dan romantis. Ingat, terserah yang bikin film. Malaikatnya mau wajahnya kayak gimana, malaikatnya mau pakai baju apa, terserah yang bikin film. Kita juga punya hak untuk nonton atau tidak. Ya terserah kita yang nonton dong. Mau sebagus apapun filmnya, kalau kita nggak mau nonton ya bebas. Tapi tonton deh City of Angel, bagus lah. Di awal film, Nicolas Cage sebagai malaikat yang bernama Seth itu mengambil nyawa seorang anak yang sedang sakit gitu. Anaknya ketika diambil nyawanya meninggal, dia merasa senang, bukan merasa senang, tidak merasa takut. Dia cuma bilang, ibu pasti tidak akan mengerti, karena di situ digambarkan si ibunya kan nangis lalu berteriak-teriak karena kan anaknya meninggal. Tapi digambarkan di visual si anaknya, dia bilang ke Seth-nya, ibu pasti tidak akan mengerti. Lalu Seth-nya bilang, ibumu suatu saat akan paham. Ilmu kan, ketika kita berada di satu situasi, terkadang kita bingung, kita nggak mengerti apa yang terjadi gitu. Tapi lambat laun, setelah kita tenang, kita lebih ikhlas, kita lebih paham, kita lebih mengerti gitu. Itu pesan buat siapa ya? Itu pesan buat saya sendiri sih. Ada banyak misteri dalam hidup. Terus berlalu, terus udah deh, malaikat ngobrol sama malaikat. Terus, nah di City of Angel ini diceritakan kumpulan para malaikat ini selalu berada di pinggir pantai saat sunset. Gitu. Jadi malaikatnya pada berkumpul di situ. Semacam ritual kali ya, kalau bahasa saya ya ritual. Gitu. Keren deh. Terus tiba-tiba si Seth ini bertemu dengan si Maggie, dokter yang diperankan oleh Meg Ryan gitu. Bertemu, lalu malaikatnya bisa melihat manusia, tapi manusia nggak bisa melihat malaikat. Lalu saat itu Maggie sedang mengoperasi seseorang, lalu karena sudah waktunya si pasien diambil nyawanya, meninggal gitu. Cinta pada pandangan pertama itu yang dialami oleh si malaikat tadi kepada manusianya, si Maggie dokternya. Seth itu malaikat cowok ya, Maggie itu dokter bedah cewek. Jadi ini malaikatnya suka sama cewek, malaikat cowok suka sama manusia cewek. Akhirnya Seth hari demi hari memantau dan selalu
selalu berada di dekat Maggie tanpa Maggie sadari. Tapi kata sesama malaikat, manusia itu tidak bisa melihat kita, kata malaikatnya. Tapi kalau kecuali kamu menginginkannya, gitu loh. Jadi misalnya saya malaikat, manusia tidak bisa melihat saya kecuali saya menginginkan dia untuk bisa melihat saya, itu bisa. Akhirnya memutuskan itu si Seth ini. Dia menggunakan kekuatan itu agar si Maggie bisa melihat dia, gitu. Awalnya ya Maggie berpikir Seth itu manusia. Hanya ada beberapa peristiwa yang membuat Maggie ragu dan bertanya, Seth itu siapa sih? Tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Tapi Maggie tidak takut ya. Maggie merasa tenang berada di dekat Seth, gitu. Jadi ketika Seth ada, terus Maggie menoleh, terus ini hilang, itu bukan hantu, bukan gitu. Jadi kadang muncul, kadang hilang, itu Maggie tetap merasa tenang, merasa nyaman gitu, tidak ketakutan sama sekali. Bahkan ketika di satu scene tiba-tiba si Seth muncul, Maggie ya tenang aja gitu. Tapi ujung-ujungnya Maggie tahu bahwa Seth adalah malaikat. Ada beberapa peristiwa yang membuat Maggie menyimpulkan bahwa Seth itu bukan manusia, tapi dia malaikat. Apalagi Seth punya pasien, dan ternyata uniknya pasien ini dulunya juga malaikat. Nah, kenapa saya bilang dulunya dia malaikat sekarang manusia? Karena ternyata di film itu ya, terserah yang bikin dong. Di film itu digambarkan atau diceritakan bahwa si malaikat itu memiliki hak pilih untuk menjatuhkan dirinya, tanda kutip, mengubah statusnya dari malaikat menjadi manusia, gitu. Di film itu diceritakan malaikat itu tidak bisa merasakan apa-apa, malaikat itu punya kehidupan abadi, malaikat itu bisa kemana saja, malaikat itu dengan keunggulannya lah. Sementara kalau manusia itu dia bisa merasakan, dia bisa menyentuh, dia bisa punya rasa lapar, dia bisa sakit, dia bisa kangen, dia bisa nangis, dia bisa macam-macam seperti manusia, dan dia punya umur terbatas gitu. Namanya juga hidup kan ya. Malaikat pengen jadi manusia, manusia pengen jadi malaikat. Orang kaya sudah punya mobil banyak di garasi, pengen naik sepeda. Orang yang punya sepeda, nggak punya mobil, pengen naik mobil gitu. Rumput tetangga lebih pink dibanding rumput sendiri. Nah akhirnya, tapi di film City of Angel ini memang mengajarkan bahwa ya apapun keputusan itu adalah pilihan kita. Apapun keputusannya diambil gitu. Yang bagus kan seperti itu ya, jangan sepotong-potong, jangan mau enaknya aja. Gua pengen banget jadi Raffi Ahmad, soalnya dia kaya, dia banyak duit, dia terkenal, udah titik. Enggak itunya doang yang diambil, tapi kan kita tidak tahu sejauh apa, seberat apa perjuangan Raffi Ahmad, dukanya dia, jatuhnya dia, miskinnya dia, cobaan-cobaan yang dialami. Kenapa Raffi Ahmad yang jadi contoh ya? Tidak ada editan, ya sudah. Atau apapun lah, siapapun yang Anda inginkan gitu. Aku ingin menjadi dia, aku ingin menjadi dia, karena dia enggak gitu. Karena setiap orang itu pasti punya perjalanan masing-masing, punya cobaan masing-masing, punya sakit dan perih masing-masing gitu. Harus ini dong, harus diambil utuh. Akhirnya setelah si Seth ngobrol sama sesama malaikat dan dia semakin jatuh cinta setiap hari dengan si Maggie, si dokter perempuan itu, ada momen akhirnya dia memutuskan untuk mengubah statusnya dari malaikat menjadi manusia. Gitu. Dia menjatuhkan diri dari gedung, lalu dia jatuh, dan keluar darah. Terserah yang bikin filmnya dong ya. Mau gimana kayak mau gimana. Tugas saya cuma nonton aja. Dan menilai. Bagus jelek gitu.
lalu dia ketika jatuh dia mengeluarkan darah, terus antara bingung dan senang gitu. Bingungnya, ini apa nih? Ini darah gitu kan. Terus tiba-tiba ada banyak orang, "Hei, kamu nggak apa-apa? Kok bisa jatuh?" Gitu kan. Dia berteriak gitu, "Apakah ini darah?" Gitu. Akhirnya dia berdarah gitu, karena malaikat di film itu diceritakan tidak pernah sakit, tidak pernah berdarah. Dia berdarah tuh, dia merasakan darah, dia cicip, terus ya udah mulai, terus dia menjadi manusia gitu. Artinya dia ketika hujan dia terkena air hujan, ketika bertemu dengan orang jahat dia mendapat perlakuan jahat. Kalau nggak salah di film itu sempat Seth ini yang sudah jadi manusia dipukuli deh sama gerombolan penjahat gitu. Ya itulah manusia gitu. Tapi dia bisa merasakan, dia bisa ini. Karena ketika masih jadi malaikat dan si Maggie bisa melihat dia, karena kan tadi punya kemampuan ya, itu Maggie makan buah itu dia ingin tahu rasanya apa sih gitu. Terus disuruh menggambarkan itu buah apa, itu buah pir rasanya gitu. Maggie sedikit bingung juga, ini orang udah segede gini belum pernah makan buah ini sih gitu, tapi dia tetap menjelaskan, gambarkan dengan kalimat apa rasa buahnya itu gitu, karena si Seth si malaikat nggak bisa merasakan apa-apa, digambarkan. Nah setelah jadi manusia dia bisa merasakan. Akhirnya oh iya, di tengah-tengah ada drama sih, karena ada rekan kerjanya si Maggie ini yang ternyata sudah lama menjalin hubungan lah, kedekatan. Akhirnya dia melamar si Maggie gitu. Itu sebelum si Seth jadi manusia. Jadi si Maggie masuk ke perpustakaan tempat dia biasa bertemu dengan Seth. Lalu dia teriak, "Seth, di mana kamu? Seth, di mana kamu? Aku ingin melihat kamu. Seth, tunjukkan dirimu gitu. Sethnya udah tahu, udah lama, cuman dia kan masih jual mahal ya. Terus dia menunjukkan dirimu, sahabatku akan melamar aku, begitu. Karena si Seth masih manusia saat itu, jadi mungkin dia nggak bisa ngerasain sakit hati atau apa, kan masih malaikat. Jadi itu pesan terakhir tuh, sahabatku, siapa namanya ya? Lupa Poho, ingin melamar aku. Sudah hampir 40 menit ya. Jadi panjang ya. Padahal sih niatnya cuma 15 menit. Udah videonya panjang, gak ada yang nonton lagi. Gak apa-apa, sambil menunggu waktu. Itu terus sampai mana? Nah akhirnya ketika si Maggie sudah memberikan informasi bahwa dia akan dilamar, lalu dalam kesendiriannya dia mengubah menjadi manusia. Urutannya gitu, tonton sendiri deh, City of Angel yang dirilis tahun 1998. Akhirnya jadi manusia, terus dia mencari gitu. Si Maggie kan pergi tuh, ternyata di film itu Maggie-nya, ya tonton sendirilah ya. Itu terus akhirnya dengan perjuangan dia mampu menemukan si Maggie gitu. Dan Maggie mengatakan bahwa sebenarnya gini gitu. Tonton sendiri deh. Itu akhirnya mereka berdua melewatkan malam bersama. Terus dan Seth sudah menjadi manusia ya. Jadi dia bisa merasakan hangatnya tubuh manusia. Dia bisa merasakan rasanya berciuman. Terus dia bisa menyentuh tubuhnya Maggie, merasakan maksudnya, karena dia sudah menjadi manusia. Keesokan harinya, jadi kalau saya gambarkan ya, katakanlah si Seth itu mengubah dirinya dari malaikat menjadi manusia, itu mungkin jam 5 sore, misal. Jadi si Seth yang adalah malaikat merubah dirinya menjadi manusia jam 5 sore. Hari Senin jam 5 sore. Jam 8 dia ketemu sama Maggie, lalu melewatkan malam bersama. Tadi Senin kan? Nah sekarang Selasa pagi nih. Maggie itu kalau nggak salah lagi menyiapkan sarapan, terus Maggie pergi ke pasar.
sampai mungkin jam 10 atau jam 11 naik sepeda. Pulang dari pasar, Maggie-nya kecelakaan dan Maggie-nya meninggal. Padahal sebelumnya mereka berdua ngobrol itu ingin hidup selamanya, ingin hidup lama, sampai tua, membayangkan hal-hal indah lah. Tapi ya, si Seth itu hanya beberapa jam saja bisa merasakan menjadi manusia untuk merasakan rasa cinta, rasa sayang dari Maggie gitu. Karena jam 5 sore dia jadi manusia, jam 8 malam bertemu atau jam 9 malam, terus malamnya itu Senin, terus Selasa pagi pergi, siang Maggie-nya meninggal. Namanya juga film ya, terserah yang bikin dong, mau meninggalnya kapan kayak, namanya juga film. Tapi itu memunculkan banyak hal, banyak ilmu bahwa ya memang kenyataan hidup itu ya seperti ini gitu loh. Kadang kita punya cita-cita, di umur saya yang 40 nanti akan saya begini, di umur saya yang 50 nanti akan saya begini, di umur saya yang 60 nanti akan sebegini. Selesai dia ngomong, dia meninggal. Iya. Kocak ya. Itulah hidup gitu. Jadi umur, jodoh, rezeki itu tidak ada yang tahu. Tapi itulah pilihan Seth yang memutuskan untuk menjadi manusia, inginnya hidup lama hingga tua dengan Maggie. Akhirnya hanya beberapa jam, Maggie-nya meninggal. Dan Seth tidak bisa lagi menjadi malaikat. Dia punya batasan umur seperti manusia dan dia juga nanti akan mati. Cuma tidak diceritakan di film itu. Terus akhirnya dia curhat, kalau nggak salah ya, ke teman malaikatnya. Temannya masih malaikat, si Seth-nya udah jadi manusia. Kalau si temannya bilang gini, kalau kamu tahu dengan apa yang akan terjadi, apakah kamu akan masih tetap ingin menjadi manusia? Itu pertanyaan si malaikat ke Seth yang udah manusia. Terus dia bilang, walaupun, saya itu nonton 2 film ini selalu aja nangis. Nggak nangis, enggak, tapi menahan emosi. Saya kan orangnya sensitif ya. Sensitif, saya itu Virgo yang sensitif. Anak baik-baik lah. Goblok. Nggak selamanya dong anak baik-baik itu sensitif ya. Maaf. Saya bodoh. Tapi saya tuh sensitif. Jadi terus si Seth-nya menjawab, walaupun cuma 1 kali aku menyentuhnya, walaupun cuma 1 kali aku menciumnya, walaupun cuma sebentar aku bisa bersamanya kayak gitu-gitu, tapi itu semua worth it. Apa ya worth it itu ya? Itu semua tidak rugi. Itu sepadan. Walaupun aku jadi manusia dan aku cuma bisa menciumnya 1 kali, aku bisa menyentuh tangannya 1 kali, setelah itu sudah tidak karena si Maggie-nya meninggal, tapi nggak apa-apa. Itu sepadan, gitu. Jadi si Seth-nya tidak menyesal, walaupun impiannya untuk hidup sampai tua dengan Maggie gagal karena Maggie-nya meninggal. Yang menarik adalah di akhir cerita ya. Bukan yang menarik ceritanya, tapi visual adegan yang menarik, yang bikin menarik. Salah satu yang menarik sih, semuanya menarik. Salah satu yang menarik adalah di akhir film itu, setiap sunset kan para malaikat berkumpul kan, ya kan? Nah, berkumpul di pinggir pantai. Tapi kan si malaikat-malaikat yang berkumpul di pinggir pantai ini tidak bisa merasakan air laut, tidak bisa merasakan pasir, karena kan dia malaikat, tidak bisa merasakan bagaimana asinnya air laut, tidak. Akhirnya ketika kelompok malaikat ini berjajar banyak sekali di pinggir pantai sunset, muncul tuh si Seth sebagai manusia. Dia buka baju nggak ya? Enggak. Dia langsung menuju ke pasir,
Dia merasakan pasir di kakinya, terus dia maju lagi ke pantai, lalu dia berenang dengan sukacita. Harus dipotong dikit. Ada sedikit, bukan gangguan, ada sedikit iklan. Nggak apa-apa. Apa saya masukin iklan aja ya tadi ya? Boleh, bebas. Itu, jadi sampai mana tadi? Ketika sekelompok malaikat itu berdiri di pinggiran pantai, di sunset, akhirnya muncul tuh si Seth gitu. Terus dia berenang gitu. Dan malaikat temannya si Seth yang dulu, itu dia melihat ke Seth dan dia tersenyum lebar melihat kelakuan Seth menjadi manusia. Ya mungkin kalau saya bisa menduga-duga di dalam hatinya mungkin agak sedikit rasa ingin gitu ya, kayaknya enak ya jadi manusia, happy banget dah si Seth bisa berenang, bisa merasakan air laut, bisa merasakan pasir. Tapi di satu sisi ya dia memutuskan untuk jadi malaikat saja deh. Walaupun aku tidak bisa merasakan apa yang Seth rasakan, tapi kan aku punya keistimewaan yang Seth tidak punya, ya kurang lebih seperti itulah. Tapi temannya melihat temannya bahagia itu tidak iri ya, tidak iri, tidak dengki, tidak sebel, tapi ketika teman melihat temannya bahagia itu dia ikutan bahagia, walaupun memang kebahagiaan temannya itu tidak dia rasakan. Ngerti gak sih? Saya punya teman, tiba-tiba dia dapat duit 1 miliar, biasanya kan mungkin, kok dia sih yang dapat, atau lebay atau apa gitu. Enggak gitu. Saya tetap harus bahagia karena teman saya mendapat uang 1 miliar, walaupun uang 1 miliarnya itu hanya jatuh ke dia gitu. Itu luar biasa sih filmnya. Dan setiap kali saya nonton 2 film tadi itu nggak pernah saya cepetin bahasa apa itu, fast forward ya. Saya pilih adegan-adegan yang saya jadi favorit, enggak, saya tonton aja semua berjalan dari awal sampai akhir. Untuk film, saya tetap memilih City of Angel. Oke, panjang juga nih durasi ya. Akhirnya saya punya video konten dengan judul Great Expectation N kali ya, N City of Angel atau versus ya, masih bingung ya, N atau versus ya, kita lihat nantilah. Saatnya bersiap menuju ke Aston Cilegon Butik Hotel. Jarak dari tempat saya kurang lebih ya 45 menit. Bertemu dengan Pak Dodi Faturrahman untuk bikin podcast, lalu nanti ngobrol-ngobrol sama tim terkait publikasi dan kegiatan dan lain-lain.